Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Yuni dengan BP 22.13722.005. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Utang Pemerintah. Utang pemerintah. Utang pemerintah adalah kewajiban keuangan oleh pemerintah atau badan pemerintah untuk membiayai berbagai kegiatan dan proyek. Utang pemerintah juga dapat dianggap sebagai bentuk investasi, karena mereka menawarkan pengembalian atas investasi dalam bentuk bunga. Namun, utang pemerintah juga dapat menjadi kekhawatiran bagi pemerintah dan investor jika tingkat utang menjadi terlalu tinggi yang dapat menyebabkan risiko kredit dan ketidakstabilan ekonomi. Ciri-ciri utang negara ada 3. Yang pertama, reproductive debt, yang artinya terdapat jaminan kekayaan negara. Pembayaran hutang dan interest pendapatan dari kekayaan atau hasil usaha negara yang dimana itu selama umur jaminan. Lalu yang kedua, deadweight debt, artinya tanpa ada jaminan kekayaan, di mana pembayaran hutang dan interest dari pajak tidak ada ketentuan karena tidak ada jaminan. Terakhir, pinjaman sukarela dan paksaan. Paksa sudah jarang dilakukan, jumlah cukup signifikan, bunga pinjaman lebih rendah dari bunga pinjaman sukarela. Sukarela, negara pendonor bebas serahkan dana sukarela. Lalu kita akan masuk ke jenis-jenis utang. Ada 2 jenis utang. Yang pertama, pinjaman dari luar negeri, di mana berasal dari orang-orang atau rikardi negara lain. Pemindahan kekayaan dari negara kreditur ke debitur. Bisa berubah ke pinjaman dalam negeri, di mana via pembelian surat obligasi di negara lain oleh penduduk negara debitur dari negara kreditur. Juga sumber pembiayaan pinjaman luar negeri Indonesia juga berasal dari World Bank, Asian Development Bank, IMF, kreditur bilateral, Jepang, Jerman, Prancis, serta kredit ekspor. Masuk dalam jenis utang yang kedua, yaitu pinjaman dalam negeri. Yang pertama berasal dari orang-orang atau rikardi sebagai penduduk di negara itu sendiri. Badan usaha milik negara yaitu BUM, pemerintah daerah dan perusahaan daerah. Kedua, bersifat pemindahan kekayaan di dalam masyarakat negara itu sendiri. Ketiga, bisa berubah ke pinjaman luar negeri via pembelian surat obligasi di negara lain. Secara makro tidak ada beban langsung dalam bentuk uang, tetapi tergantung pada apakah pembayaran tersebut mempengaruhi distribusi pendapatan seperti distribusi beban pajak dan distribusi pemilikan surat obligasi negara. Lalu sumber pinjaman negara ada 4. Pertama, dari para individu dalam masyarakat via pembelian obligasi negara. Kedua, dari rikardi keuangan bukan bank, penjual obligasi PEM kepada rikardi bukan bank. Ketiga, dari bank umum via pembelian obligasi negara oleh bank umum. Terakhir, dari bank sentral, di mana bank sentral sebagai kreditur bagi bank umum. Selanjutnya, pengelolaan utang negara. Pengelolaan utang oleh pemerintah harus dilakukan dengan baik agar utang senantiasa dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang ditetapkan. Pengelolaan utang tersebut meliputi kegiatan perencanaan, penyusunan strategi, komunikasi pemangku kepentingan atau stakeholder, termasuk pengembangan pasar, pelaksanaan eksekusi, pengadaan atau penerbitan utang, penata usahaan, pembayaran kewajiban, dan evaluasi pelaksanaan utang. Di sini juga ada tujuan dari pengelolaan utang, ada tujuan jangka panjang, ada tujuan jangka pendek. Dalam tujuan jangka panjang, yang pertama kita mengamankan kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang dengan biaya minimal pada tingkat risiko terkendali, sehingga kesinambungan rikardi dapat terpelihara. Yang kedua, mendukung upaya untuk menciptakan pasar surat berharga nasional atau SBN yang dalam aktif dan likuid. Sedangkan tujuan jangka pendek memastikan terjadinya dana untuk menutupi rikardi dan pembayaran kewajiban pokok utang secara tepat waktu dan efisien. Pandangan tradisional atas utang pemerintah. Ketika pemerintah memotong pajak dan mengalami rikardi anggaran, pendapatan konsumen menjadi lebih tinggi. Konsumen menanggapi dengan melakukan pengeluaran lebih banyak. Dalam jangka pendek, pengeluaran konsumen yang tinggi akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, dan akan meningkatkan output dan kesempatan kerja. Tingkat suku bunga juga akan naik ketika investor bersaing. Tingkat bunga yang tinggi akan menahan investasi dan mendorong aliran masuk modal dari luar negeri. Pandangan rikardian atas utang pemerintah.
Konsumen melihat ke masa depan, sehingga pemotongan pajak dengan sendirinya tidak akan mendorong pengeluaran konsumen yang tinggi untuk masa sekarang. Konsumen mendasarkan pengeluaran tidak hanya pada pendapatan sekarang, tapi juga pada pendapatan masa depan yang mereka harapkan. Logika dasar ekuivalen Ricardian, yaitu pemerintah mendanai pemotongan pajak dengan utang pemerintah. Dan di masa depan, pemerintah harus meningkatkan pajak untuk membayar utang dan bunga yang terkumulasi. Pinjaman pemerintah saat ini mengakibatkan pajak yang lebih tinggi di masa depan. Di sini kita akan masuk ke dalam kesimpulan materi saya berjudul Utang Pemerintah. Meminjam ke luar negeri merupakan salah satu cara untuk menutup defisit anggaran pemerintah. Penerimaan pemerintah dari pajak seringkali tidak cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah. Setiap tindakan ekonomi pasti mengandung berbagai konsekuensi. Begitu juga halnya dengan tindakan pemerintah dalam menarik pinjaman luar negeri. Dalam meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, berarti meningkatnya pendapatan nasional yang selanjutnya memungkinkan untuk meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat. Apabila jumlah penduduk tidak meningkat lebih tinggi. Dengan meningkatnya pendapatan per kapita, berarti meningkatnya kemakmuran masyarakat, di samping beban ekonomi yang harus diterima rakyat pada saat pembayaran kembali. Juga beban psikologis politis yang harus diterima oleh negara debitur akibat ketergantungan dengan bantuan asing. Itulah hasil dari presentasi materi saya berjudul Utang Pemerintah. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.